Dari kecil udah sering dagang? Iya, dari SD juga emang suka jualan. Berpikir tuh nggak mau nyusahin orang tua. Saya juga masih punya kenalan bea cukai, cuman kan karena sekarang udah nggak bisa, udah susah. Saya kan ini gampang lah, dulu masih gampang. Sakit rasanya kalau di retur. Pernah kejadian tuh ya, retur barang ya? Apalagi kalau luar negeri, aduh saya rugi kursnya. Mbak Nurul jual ke luar negeri juga berarti? Iya. Dan ada yang pernah minta retur? Pernah. Alexandria Kisobel case yang bener-bener real aja, itu bener-bener sangat dihargai. Karena kan batu langka sebetulnya itu Mbak Nurul. Tapi di sini kan tahu sendiri. Mbak Nurul Awaliyah. Waduh Mbak Nurul, ini jujur ini luar biasa banget Mbak Nurul. Karena Mbak Nurul ini adalah salah satu tamu undangan POV yang saya sangat nantikan. Karena dua hal Mbak Nurul. Pertama, karena saya lihat Mbak Nurul sering memberikan komentar-komentar yang cukup berwawasan di channel Adam Harits. Ya, kan saya sering bacain juga kan. Dan yang kedua, karena Mbak Nurul adalah perempuan. Dan mungkin satu-satunya perempuan yang saya kenal dan saya tahu jualan batu permata. Ini langka banget Mbak Nurul. Jadi karena kan biasa kan tahu sendiri ya, namanya batu itu kan didominasi oleh pria, dan ini Mbak Nurul perempuan, dan itu buat saya itu suatu hal yang luar biasa. Jadi selamat datang Mbak Nurul di POV ini. Mbak Nurul, awalnya ini gimana? Karena kalau saya lihat profil Mbak Nurul kan awalnya sudah dagang ya, cuman di luar batu ya. Bahkan saya lihat Mbak Nurul tuh pernah sebagai importir pernah dagang atau jualan Tamagotchi. Bener kan? Bener nggak? Web hosting, domain. Berarti ya emang jiwa dagangnya ini dari dulu ini udah kental banget ya? Dari orang kali. Hah? Bener? Dari bayi. Iya. Oh, dari kecil udah sering dagang Nurul ya? Iya, dari SD juga emang suka jualan. Berpikir tuh nggak mau nyusahin orang tua. Pengen punya diri sendiri gitu. Waktu SD juga udah jualan kartu nama juga. Wow. SMP juga kartu nama yang kayak misalkan orang mau pesen nih, saya pesenin gitu. Saya dapat berapa persen begitu aja. Berarti jiwa dagang ini udah kebentuk dari kecil. Tapi Mbak Nurul ini aslinya dari Jakarta? Iya, Jakarta. Nah, terus perjalanannya gimana tuh Mbak Nurul? Kan dari mulai Tamagotchi, terus ke web hosting, ya. Itu tahun berapa Mbak Nurul? Ya kalau Tamagotchi mulai dari kuliah. Oh, kuliah. Terus lanjut ke web hosting, domain. Iya, itu juga kuliah, hosting, domain, website gitu kayak. Berarti berhubungan sama digital dari dulu? Demen IT. Oh. Sebenarnya IT tiba-tiba nih nggak nyambung ke batu. Nah, itu gimana? Nyambung ya. Begitu jurusan kuliah juga nggak nyambung. Apa dulu kuliahnya? Jurusannya komputerisasi akuntansi. Oke, lalu terus gimana perjalanannya sampai bisa kok nyasar ke batu gitu? Itu karena ya udah nikah, suami saya juga emang hobi gitu kan. Oh, awalnya hobi batu nih Pak suami nih berarti nih ya? Tapi hobi batu yang harga murah-murah aja, suka marahin gitu kan. Kok batu mulu, sedangkan ibu kan baru nikah, baru punya anak juga, mending beli pampers atau beli apa gitu. Saya marahin terus. Daripada begitu udah saya jual-jualin aja, biar saya menghasilkan, cuman buat kalau nyeneng-nyenengin doang nggak ada hasil. Udah gitu pernah diajakin ke toko dekat rumah tuh ya, toko terus ada ruby Afrika, kok 2,5 juta 2 kerat. Itu bagus banget merahnya. Nah, saya kan udah biasa punya jasa impor barang juga, dulu punya jualannya juga jasa impor. Jadi tahu impornya di mana, saya coba cari tahu. Ternyata di luar negeri lebih murah. Itu mulai dari situ. Pasti yang customer yang dulu pernah beli ruby Afrika itu saya jualan awal di situ. Di tahun berapa? Ingat gak Mbak Nurul nih? Jual batu itu mulai di tahun 2012. Oh, udah lama. Iya. Terus Mbak? Iya, dari situ udah gitu kan biasa orang luar negeri jualnya itu kan kayak nipu lah. Tahu lah pasti lah gini, teman-teman pasti udah pernah tuh kalau misalkan dulu awal-awal banyak tuh yang seluyuran kayak lab-lab abal-abal ya, jadi kayak semacam di print gitu. Dia ngakunya lab dari perusahaan dia, yang di situ tulisnya rubinya ruby Sri Lanka. Nggak sesuai lah pokoknya. Ya, no hit. Nah, gitu. Dan sedangkan kalau sapir itu sapir Sri Lanka no hit. Nah, temen saya orang Bali ngasih tahu, coba dilepin, itu kebanyakan teman-teman pernah ketipu, lepin ulang lah di Indonesia. Lah keluarnya ruby HC Afrika. Sri Lanka itu namanya sapir Afrika. Afrika mana? Udah diet lah, udah nggak karuan.
Iya, tapi karena kita juga awal main batu, ketemu juga pernah customer yang memang sama-sama nggak tahu. Maksudnya gimana? Sama-sama nggak tahu? Dia juga nggak tahu bener-bener nih Afrika. Oh iya ya, awam banget gitu ya? Iya, terus belakangan dia komplain, saya ganti dengan yang bener-bener silaka. Nah dari situlah mulai bener-bener nyari batu yang bener-bener silaka, bener-bener kualitas. Baru mulai belajar juga tuh berarti bener buat nyari batu yang kayak gitu tetap saya jual. Karena permintaan juga masih banyak, masih laku aja gitu kan. Betul. Ya dulu masih zaman masih 200.000, 500.000 kan lumayan. Batunya beli berapa kan supaya untung gede, kita dulu nyari-nyari yang lelangan. Yang misalkan lot-lotan atau gimana ya begitu. Kalau misal kita beli satuan gitu kan, walaupun Afrika juga tetap mahal kan. Betul. Jadi beli-beli kayak begitu ya kita begadang sampai semalaman seharian tuh buat ikutin lelang doang. Buat nyari barang yang murah. Dari mana tuh? Lelang di mana tuh? Di Facebook kah atau di mana? Di luar negeri di eBay. Oh, di eBay. Orang luar juga tahu. Iya. Saya udah biasa jasa impor, mana lagi nih. Jadi udah paham tuh Mbak Nurul ya. Impor tahu. eBay, Amazon gitu kan, ya itu biasa. Atau website lain juga banyak. Intinya dari luar Mbak Nurul lihat nih, wah ini ada peluang nih bisa masukin barang, jual harga oke. Saya juga masih punya kenalan bea cukai, cuman kan karena sekarang udah nggak bisa, udah susah. Saya kan ini gampang lah, dulu masih gampang. Prosedurnya gimana, step by stepnya, mengimpor barang kayak apa, kesulitannya ketika kesulitan gimana, saya udah tahu. Jadi gampang lah, mau ngimpor sekaligus banyak juga. Bisa, memang. Zaman Bumi juga selain batu itu jual aksesoris batu, karena berpikir apalagi cincin gitu misalnya. Aksesoris batu kayak timbangan. Oh oke. Diamond selector lagi. Iya lagi, ya, betul. Nah itu laku, banyak yang beli. 5 biji 10 sama saya tuh. Saya impor langsung sekaligus banyak, impor sendiri, bukan ini saya beli di mana. Iya. Enggak, tapi impor sendiri. Sekaligus banyak berapa piece gitu, langsung sama bea cukai ya diurusin gitu. Iya. Oh, iya, nyampe gitu. Datang. Tapi semuanya dari dulu ini Mbak Nurul jualan online. Online. Dari dulu. Kalau customer datang ke rumah bisa. Bisa appointment. Iya, mau beli aksesorisnya, mau beli batu juga tetap bisa. Nah di tahun 2015 pas batu booming itu Mbak Nurul jualan terus kan? Udah di rumah tuh kayak gimana sih, sering orang bolak-balik banyak. Jadi satu misal customer nih datang beli barang, itu bukan sendiri doang, ngajak temennya, ngajak istrinya, pokoknya rame banget. Sampai kadang-kadang sampai tengah malam juga masih rame. Wow. Iya. Jadi kadang-kadang gini loh, karena saya awalnya juga basicnya bukan di YouTube ya, kayak misal marketplace kayak Bukalapak, Tokopedia, ya semacam lah Shopee gitu kan, yang sering dulu populer banget kan, kayak semacam Kaskus, OLX, itu toko bagus ya. Toko bagus ya. Iya, Bukalapak. Nah karena dia nggak ada nominal maksimalnya itu nggak ada, enaknya di situ bisa ratusan juta masukin bisa. Dari situ kan akun nama saya kan Nur Aulia Rahma di YouTube, Nur Aulia Rahma, jadi terkonek tuh, jadi mereka juga percaya. Jadi kadang-kadang mereka yang udah pernah datang sama temennya di Bukalapak ada, datang langsung tanpa bertanya, saya mau lihat batu ini, nggak ada, karena dia udah pernah datang, langsung datang ke situ. Sampai saya mikir, ini kalau bukan batu saya bagaimana ini? Orang mau lihat batu ini hari ini juga, langsung datang tiba-tiba nongol di rumah. Kalau batu lagi dipinjam gimana? Repot juga tuh. Ya alhamdulillah, maksudnya memang basically memang batu sendiri gitu enak. Gitu, walaupun mungkin nggak banyak, tapi bersyukur aja gitu. Iya. Jadi kadang-kadang begitu, bukan dulu-dulu aja, sekarang juga tiba-tiba sama. Berarti sekarang masih terima nih Mbak Nurul kalau ada orang mau datang ke rumah gitu? Iya, kadang-kadang Mbak, ini saya kadang-kadang minta alamat udah lama. Saya dari mumpung saya lagi di Jakarta nih, saya udah mau ke rumah nih. Kaget saya, kadang-kadang muncul juga nongol udah depan rumah dari Semarang. Jauh, udah gitu ya udah beli batu yang mana, yang kadang-kadang yang udah laku ya udah saya bilang laku, tapi kan ada banyak option pilihan yang mana kadang-kadang orang kan mahal ratusan juta atau puluhan juta. Ya kalau itu kadang-kadang di YouTube saya kan nggak tampilin. Ya ada aja yang murah-murah, kadang-kadang diborong harga 2,5 juta, ya diborong 5 atau berapa, mungkin daripada dia nggak beli sama sekali harganya, mungkin dia nawarnya, mungkin orang nggak terlalu paham dia bilang itu mahal, tawaran dia juga kadang-kadang nggak masuk. Iya, jadi mungkin karena udah jauh-jauh alternatif ya yang harga-harga murah lah. Berarti Mbak Nurul tuh punya semua tuh ya, batu-batu dari harga yang murah sampai yang mahal itu memang milik sendiri gitu kan? Sebenarnya sih saya demennya bener-bener yang bagus banget, yang biasa. Kalau batu bagus otomatis harganya juga bagus, nggak mungkin harga 1 juta 2 juta. Iya bener. Ya kan? Nah kalau awalnya pengen begitu, cuman banyak permintaan dan orang nggak terpaku, jual saya mahal banget gitu kan. Jadi
Akhirnya mulai di sini kalau setiap ada yang nanya, Mbak ada nggak batu yang harga 5 juta apa aja? Ada. Nggak ada tadinya. Tadinya nggak ada, sekarang ada. Dulu karena udah saya nih berusaha apa sih naikin kualitas, nggak mau lah batu yang kayak Afrika dulu tuh saya nggak mau jual lagi gitu. Udah saya tinggalin yang udah laku, ya udah. Jadi naikin kualitas, bahkan ibarat kata nih dari modal aja saya suka nambah-nambahin jual ini jual itu karena buat naikin kualitas. Oke. Ya kan? Karena dari situ pengennya awalnya begitu, cuman ini YouTube saya liatin kan perbandingan orang-orang yang YouTuber lain itu nggak menonton mestinya dijual yang high doang. Saya lihat permintaan juga customer yang komentar, Mbak jual yang harga murah dong, terus saya beli sama Mbak gitu kan. Ya udah, jadi saya berusaha menyesuaikan budget mereka. Ya tapi walaupun nggak sesuai dengan hati saya pengennya begini, tapi tetap masih bagus lah hitungannya buat orang-orang yang harga segini masih masuk, harga masih wajar, masih menurut mereka masih murah gitu. Seru banget ya. Iya. Lah, tapi Mbak Nurul sekarang berarti kan fokusnya di YouTube ya? Iya. Semua jualan di YouTube atau ada di platform lain juga? Oh, sekarang sih mungkin itu ya kalau buka lapak apa segala macam. Masih nggak sih? Udah malas masukinnya. Soalnya kayak pernah gini, dari zaman awal jual batu itu jadi foto kita itu disalahgunain. Disalahgunain artinya waktu itu zaman OLX gitu kayak apa? Diduplikatin foto saya dijual harga murah, kayak batu saya dulu pernah harga 35 juta dijual harga 5 juta. Itu fotonya sama, deskripsi sama, cuman batunya beda. Kadang-kadang dia lupa untuk ngedit deskripsi itu di nomor HP saya sama di foto itu di nomor HP saya juga. Jadi customer itu hubunginnya juga Mbak Nurul juga. Dan dia bilang lah ini harganya 5 juta. Saya nggak pernah jual harga 5 juta. Saya jual 35 juta. Nah terus dia kasih lihat capturannya. Bener tuh dicomot. Iya, bukan jualan batu saya itu orang. Dan itu pun bukan kasus batu doang. Tamagotchi, dikit sama. Customer itu komplain saya kayak gitu. Makanya saya selalu nambahin watermark atau nomor HP juga. Tapi kalau kita upload di Bukalapak, Tokped itu nggak bisa ditolak. Upload ulang, jadi capek. Itu yang bikin saya males di situ. Upload kadang-kadang kalau di Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia lah itu maksimal kan 100 juta apa 150, lebih dari itu nggak bisa. Harganya mesti di apa namanya diakalin ya, angka-angkanya tuh. Kita tulis doang, nah buat apa kita ada situ tapi ordernya nggak dari situ. Iya. Udah jadi ya udahlah nggak usah lah. Udah capek gitu kan, orang juga udah tahu pasti ujung-ujungnya sekarang lagi zamannya sosial media. Iya. Udah nggak zaman dia ngeliat iklan terus dibeli. Biasanya sekarang udah zaman kayak TikTok, udah langsung lihat IG, lihat video, dia suka, dia hubungi kayak gitu kan. Benar. Sekarang zamannya kayak gitu ya udah ikutin aja, walaupun masih ada lah teman-teman yang apa sih ordernya langsung di marketplace gitu. Tapi langsung apa sorry? Marketplace kayak marketplace ya. Masih ada yang di situ temen ada tapi yang harga-harga masih murah. Gitu. Dan itu pun by request kali ya. Dia juga pakai iklan supaya banyak yang nonton, beli. Jadi dia bayar ke misalkan di Tokopedia gitu, dia bayar ngiklanin di situ supaya dia di atas terus kan iklannya dia. Itu biasanya sih. Iya paling enak kan platform sekarang kayak YouTube, kayak TikTok. Karena apa ya bisa bercerita juga kali menurut dengan kita video batu kan orang lebih. Ya saya gini konsepnya ya, kalau mungkin dulu mungkin awal-awal lihat dari saya di YouTube itu cuman kayak musik doang. Tapi lama-lama sama saya bilang gitu kan, coba pakai suara. Tahun 2020 itu YouTube saya baru diganti jadi Marul Gamestone. Kenapa tuh? Marul tuh nama anak kah atau singkatan kah? Dua nama saya dan suami. Sebenarnya itu nama awal. Romantis ya Pak suami ya. Nama awal apa sih jualan kita itu tadi bingung kita namain jualan kita tuh apa tokonya gitu. Iya. Dan karena almarhum papa saya suka manggil saya dan suami itu suka iseng gitu, Marul gitu, disebut gabungin gitu. Jadi udah nama itu aja. Dari awal jual batu tahun 2012 saya udah bikin kayak nota gitu, udah bikin kayak gitu cap stempel gitu karena saya jurusan komputerisasi akuntansi jadi mengerti hal itu penting gitu. Pembukuan apa mau dia pakai mau enggak atau customer buat lihat harganya nanti suatu saat batu belinya berapa gitu, itu penting. Makanya saya pasti udah bikin dan udah dinamain itu Marul Gamestone gitu. Mau beli aksesoris apa udah pasti ada capnya, ada ininya. Itunya pasti itu. Nah, dari situ udah saya ganti. Awalnya mah namanya sama nama saya doang gitu. Nurul Awalia gitu. Ya, nama panjang gitu kan, kayak nama akunnya di Bukalapak kayak gitu. Awalnya dulu cuma saya lihat saya baru ketinggalan ya. Maksudnya ketinggalan artinya ketinggalannya bukan ketinggalan gimana ya.
yang lain udah kayak pakai jelasin pakai suara, ya kan mungkin sebelumnya banyak ya, yang udah pakai suara jelasin, begini. Dan saya mah baru tahun 2020, karena pas tahun 2020 kan COVID tuh. Betul. Customer malah banyak kan dari itu. Saat COVID. Lah waktu COVID Mbak Nurul bisnisnya terganggu nggak tuh saat COVID? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya? Ada aja. Malah ngajakin COD saat COVID. Repot juga tuh. Iya, saya kira ke Bandung pernah itu. Saya masih COVID-nya pakai masker. Iya, lagi serem-seremnya tuh. Iya, orangnya udah tua customer. Jadi dia nggak bisa, sama anaknya nggak boleh ke Jakarta. Gitu. Jadi ya udah akhirnya ya ke Bandung lah. Mungkin ada YouTube saya pernah tuh ke Bandung masih pakai masker gitu ya, COD. buat ini aja sih, buat nambah kepercayaan juga. Iya, kayak gitu juga. Customer tuh padahal alhamdulillah, maksudnya pas sejak COVID malah justru banyak. Makanya dari situ suami saya bilang izinin, udah coba pakai suara, dan saya nggak mau ngikutin orang. Pakai suara, tapi buat apa nih saya nge-YouTube, tapi saya mesti ngejelasin lagi ke customer kondisi barang kayak apa. Iya. Jadi saya jelasin semuanya. Orang mungkin kadang-kadang males ya, maksudnya ngejelasin bilang bagus gitu doang. Karena kenyataannya kenyataannya kan batu lebih dari sekedar bagus atau enggak gitu kan. Iya, bilang bagus tapi padahal kenyataan belum tentu bagus. Maksudnya mesti kadang-kadang masih ada seratnya, ada begini. Itu Mbak Marul menjelaskan itu nggak menurut soal batu-batu kok masih seratnya? Ya, kadang-kadang sampai saya masih marah, nggak usah sampai sedetail itu. Entar nggak laku Pak ya. Feel orang takutnya batunya jelek, jadi belum apa-apa ngeliat kayaknya terlalu berpikir batunya jelek padahal aslinya nggak begitu gitu. Artinya kadang-kadang penggambaran saya itu salah persepsi. Oke. Takutnya begitu, tapi saya nggak mau. Saya bilang biarin customer banyak yang suka kayak gini. Karena customer saya bilang, saya demen kalau beli sama saya karena di YouTube juga saya ngejelasin detail. Sesuai, dia capture ada apanya nih. Pas ketemuan saya udah ini ketambah kan kemarin ada kayak asapnya. Yang ini ya, iya bener. Apa adanya memang itu. Pas dia lihat ya ada. Jadi sesuai, dia ngerasa tuh sesuai semuanya. Ya walaupun misalkan dikirim barangnya, ya udah. Mereka nggak pernah ada masalah, dan pertama juga paling penting banget kualitas. Kalau kualitas bagus nggak bakal dibalikin. Saya tuh bukannya nggak mau nyetok yang kualitasnya yang nggak bagus ya, bukan gitu. Karena saya mau minimalisir untuk pereturan. Sakit rasanya kalau diretur. Pernah kejadian tuh ya, retur barang ya? Apalagi kalau luar negeri, aduh saya rugi kursnya, rugi ongkos kirimnya. Mbak Nurul jual ke luar negeri juga berarti? Iya. Dan ada yang pernah minta retur? Pernah. Apa case-nya? Kenapa saat itu? Bisa lalu yang paling pelan. Sampai suami saya, udah nggak usah jual-jual ke luar negeri lagi. Kami bilang begitu. Ya itu jual cat's eye. Isoberil. Luar negeri. Di sini pas zaman COVID, pas zaman batu nggak booming, itu cat's eye, isoberil cat's eye nggak ada yang peduli. Maksudnya nggak pada. Di Indonesia nih ya? Nggak suka lah, banyakan sapir. Tapi saya justru banyak ngambil dari Indonesia, saya jual ke luar negeri. Lakunya tinggi. Harganya. Jadi saya bukan nih. Iya. buat biar aja yang mungkin masih sama Isoberil cat's eye masih nggak ini, tapi di luar negeri sudah dihargai. Betul. Alexandrite Isoberil cat's eye bener-bener real aja. Itu bener-bener sangat dihargai. Karena kan batu langka sebetulnya itu menurut. Tapi di sini kan tahu sendiri. Karena di sini di sini jadian. Saya udah pernah kasus kayak gitu. Jadi di sini ya bukan saya apa adanya ya, maaf ya, bukan menjelekkan lab lain, bukan lab dari ada lab lain lah, saya nggak perlu buka. Itu jualnya Alexandrite. Saya memang nggak terlalu paham dulu. Ya Alexandrite yang benar-benar kayak apa? Karena berdasarkan lab, di Alexandrite. Ya udah gitu ya. Udah saya jual ke luar negeri orang tanpa nawar. Luar negeri itu nggak salah 60 atau 70 juta. Isoberil cat's eye 4 cut coba. 70 juta. Warnanya kayak honey tapi Alexandrite gitu. Batunya bersih banget, talinya juga tajam, itu nggak nawar. Nah terus dia lepin ke KIA. JE ya. JA itu dia keluarnya cuman Isoberil, dia komplain minta balikin 2000 USD kan, 2000 dolar. Kan lumayan kalau misalnya 2000. Akhirnya balikin, dan repot, dan prosesnya panjang kan. Tadi dia malah awalnya minta balik barang, retur lah. Terus akhirnya saya bilangin, karena memang kasus-kasus ini kita berdasarkan lab. Pokoknya saya jelasin bagaimana supaya dia mengerti lah. Intinya begitu. Akhirnya dia minta potongan harga. 2000, akhirnya saya bilang 1000. Ya udah, akhirnya dari situ udah wah ternyata begini ya, ribet juga. Ternyata maksudnya kita harus benar-benar nyari benar-benar Alex orang luar negeri suka. Nggak ada permasalahan kayak gini. Ya karena di sana kan mesti sesuai ya Mbak Nurul. Apalagi ada lab-lab besar kan, mereka bisa cross check langsung. Terus
kasus lagi yang Sobele KSA yang ada seratnya ya. Orang luar negeri itu demennya bersih-bersih. Iya. Ada serat dikit, gak suka, balikin. Itu 2 kali orang. Tapi kan sebenarnya kalau terlalu bersih talinya juga bisa tajam menurut sebetulnya. Emang karakternya. Kayak waktu saya Alisandit kan kristal banget tuh. Iya. Tapi Pasti tipis, kulitnya nggak terlalu tajam. Ya, karena kan demennya perubahan warnanya itu. Iya. Tali itu dari inklusi menurut dari silk dalamnya. Iya, karena juga sama potongan batu juga. Iya, betul. Potongan cutting itu bakalan talinya tipis. Pasti. Kalau dia kayak semacam di doff gitu tuh bawahnya tajam. Biasanya kalau karakter dari KSA kayak gitu kan. Iya. Kedua, yang pertama memang orang luar negeri suka yang bersih, terus saya kan pada ada serat, tapi seratnya mungkin bagi orang luar negeri nggak suka. Serat kayak es gitu mungkin gitu. Ya udah saya kira kan pertama balikin nih, rugi itu 15 juta. Karena saya udah cairin duit, terus saya jadi biasa lah kalau misalkan kita pakai kurs gitu kan, apa sih namanya, rugi kurs juga. Kita cairin rugi kurs juga. Kursnya lebih murah loh. Ketika kita misalkan saya mau bayar ke dia juga, kursnya juga lebih mahal. Jadi saya hitung-hitung rugi 15 jutaan. Terus ada yang mau batu itu lagi orang luar, mau diretur juga. Astagfirullahaladzim. Jadi bingung udah saya bujukin dia jangan diretur lah, atau potongan aja kayak atau gimana. Saya nggak mikirin untungnya lah. Iya. Ya udah akhirnya nggak dibikin. Ini customer udah lewat eBay itu ketemunya ya? Iya. Terus nggak usah jadi kan habis dari eBay kan dia chatting sama saya lewat WA, atau biasa kalau orang luar pakai line kan. Memang saya pakai line. Terus dia bilang gitu, terus nggak usah diretur, dia kurangin harga, ya udah. Untungnya kalau saya hitung untungnya saat itu ya 500.000 doang. Jadi enakan jual ke luar negeri apa dalam negeri sebenarnya? Enaknya Indonesia sebenarnya, cuman kalau di luar negeri enaknya jual lebih mahal. Pasti kan harga di sana emang lebih tinggi banyak kan. Cuma resikonya banyak gitu kalau kita ke luar negeri, ngimpornya ekspornya aja susah. Mungkin teman-teman YouTuber atau teman-teman penjual batu ngalamin permasalahan kalau kita mau ekspor susah. Tapi saya udah tahu caranya. Udah ada kenalan juga orang pos apa yang dibantuin gitu. Sih cuman resiko kalau ketika batu hilang. Pernah kejadian juga gimana? Nggak pernah kan? Tapi kita udah ketakutan duluan setiap hari. Karena potensi itu pasti ada. Setiap hari tuh mantau. Tracking. Ya ampun, iya. Tapi sampai sekarang masih Manul? Masih jual ke luar negeri atau udah mengurangi? Cuman kalau di eBay saya ngupload paling yang udah lama aja sih. Cuman masih karena sekarang lagi booming banget. Maksudnya nggak booming batu, artinya yang penting kualitas bagus. Orang kadang-kadang ya laku aja sih intinya sih. Yang penting saya lancar, tetap laku dalam sebulan itu laku, ada aja. Iya. Nah di Indonesia nih Manul jualannya live sale juga nggak sekarang? Nggak live sale gitu kan, banyak orang-orang tuh jualan live. Cobalah saya kemarin live di TikTok. Oh pernah coba? Karena tahun kemarin tuh baru beberapa bulan ini tuh saya coba main TikTok. Ya kok sepi banget yang upload, saya ngupload nggak ada yang view gitu, nggak ada yang nonton. Itu ini kali shadow ban namanya, shadow ban. Iya gitu, nggak ada sama sekali yang nonton loh. Temen saya coba aja terus-terusan. Akhirnya lama-lama ada yang nonton, view-nya ada. Terus lama-lama saya setiap hari batu yang mana yang udah ada di YouTube saya masukin di TikTok kan belum ada. Saya masukin ya ada, lama-lama udah berkembang sih alhamdulillah. Tuh saya coba, temen saya bilang yang soal komen di uploadan saya itu bilang coba dong live, ya udah akhirnya saya live. Capek memang nggak ada yang beli. Capek karena mungkin masih sepi kali ya nonton ya kan, harganya betul saya mahal. Iya di TikTok itu harganya yang murah-murah kayak semacam mayoritas medium low kan, 5 juta di bawah 10 juta masih cepet. Dan saya akhirnya cobalah coba aja nyetok yang harga murah lah, atau stok saya yang lama saya jual murah, untungnya cuma sedikit doang, kayak 250.000. Yang penting keluar deh gitu. Saya pengen tahu dong, kayak penasaran gitu, kok nggak ada yang laku. Live lama sampai 3 jam, bahkan dari jam 1, jam 2, jam 3, kok nggak ada laku-lakunya. Awal-awal gitu, sampai lama-lama saya capek, sampai saya sakit gara-gara bergadang di TikTok, terus malah ngupload di YouTube, jadinya bawaannya kena lambung kan. Kalau kita bergadang begitu mulu, lambung saya jadi nggak enak juga. Jadi sempat berapa bulan ini saya masih pemulihan gara-gara live TikTok juga. Capeknya doang. Mungkin temen-temen yang udah biasa banyak yang laku ya, mungkin dia udah tahu marketnya udah kebentuk lah, marketnya udah ketemu. Kalau saya kan masih belajar, belum pada tahu saya juga di TikTok. Sama harganya juga kadang-kadang butuh sultan semua, saya keluarin bodo amat lah. Mau beli kayak kagak, pokoknya
udah ngomong sampai capek, sampai lapar, sampai aus, sampai pegel badan gitu ya. Tapi nggak ada yang beli sama sekali, cuman PHP. Ada yang misalkan deal batu saya 8 karat sapir gitu, ditawar 170 juta, cutting ya, murah banget gitu, 170 juta saya kasih, yang tahu aja benar nggak nih orang beli, kasih, udah tapi PHP, nggak ada kelanjutan, nggak ada. Akhirnya ada orang serius nawar datang ke rumah beli, udah saya jual lepas lah. Dari TikTok juga, cuman gitu. Tapi ya gitu, banyak kan kalau dari live begitu. Iya. Banyak PHP, capek doang jadi. Tapi tetap penasaran, masih belajar. Kadang-kadang kalau badan rasanya udah enakan, coba live. Tapi batu-batu yang agak murah. Iya, tapi kalau yang batu mahal kadang-kadang iseng doang. Cuman buat selipin lah 1-2 gitu ada. Ya, kalau ada request, misalkan ada batu ini nggak, saya bilang ada, ya udah tampilin gitu. Cuman ya sekedar ada, udah dia nggak beli. Iya. Cuma pengen ngeliat doang. Jadi TikTok itu saya kayak seorang, banyak yang dia tuh cuma pengen lihat. Ya udah. Nah udah gitu. Main cuci mata berarti. Iya, cuma ngeliat doang. Kadang-kadang mereka kalau batu sultan kata mereka cuma nontonin doang. Izin ya saya nontonin doang gitu. Jujur ya mereka. Iya, ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau dari live itu enaknya langsung followernya langsung banyak. 100 follower banyak, 200. Nambah lah. Nambah. Mungkin kalau memang pengen targetnya cuma nambah follower ya live terus. Cuma capek kalau live begitu. Iya benar, capek. Saya mikir aduh kesehatan saya nih kalau begini terus nggak enak. Kalau yang laki-laki kan biasa kalau live pagi-pagi dia mesti mau terus bisa. Saya nggak bisa. Iya biasa. Anak pagi-pagi sekolah apa nggak bakal bisa tidur lagi. Kalau Pak Suami jarang live Pak Suami. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak tahu cara jualnya gimana gitu. Saya pernah bilang bikin akun, bukannya saya doang ya, teman-teman di Rob ini juga bikin akun aja lagi yang lain yang mau jual murah-murah gitu sama saya. Nggak mau, nanti keganggu. Suami saya kan ngajar. Nggak mau ngajarnya. Iya. Jadi biar fokus ngajar udah. Nah iya, nanti kalau misalnya ada yang nanya-nanya bingung dia. Lagi sibuk-sibuk ngajar, lagi ngajar banyak nelfon, banyak yang WA kan nggak enak juga. Biarlah kan saya aja gitu yang memang fokus jualan batu, ya udah minta doanya aja dari suami. ini kan dunia batu ini kan 90% mungkin laki-laki, bener? Iya. Mbak Nurul hadir jualan batu, apa ada nggak sih yang anggap remeh sebelah mata awal-awal? Ada nggak ngalamin nggak hal seperti itu Mbak Nurul? Masalah remehnya itu biasanya sih dulu pernah kayak saya pernah dulu mau nyari batu yang high ya, akhirnya saya nyoba-nyoba ya, kadang nggak punya channel, stok batu saya habis gitu kan. Saya coba, ini maaf ya saya buka-buka aja, nyari ke raw bening. Orang raw bening tuh ramah banget. Mau nggak lihat tampang siapa, saya nggak dikenal dulu awal saya tuh memang di raw bening datang tanpa orang pada kenal saya, tapi mereka pada ramah layanin ini apa, tapi ya di toko kabel saya sebut tapi bukan di raw bening lah intinya. Saya ke situ, saya nyari batu yang kayak orang pegawai ngelayanin saya dianggap remehnya gitu doang. Artinya bukan sama pembeli ya, yang sama penjual di toko-toko itu saya kan nggak dianggap remeh banget. Yang dilayani mah yang kelihatan tampang-tampang yang begitu deh, pokoknya nggak jelas ya. Saya nggak tampang orang nggak mampu beli kali ya. Saya nyari batu royal blue apa itu? Ya nggak tahu ya kan, belum tahu dia nih Mbak Nurul ini juragan batu. Saya mau nyari batu yang royal blue gitu kan, yang warna royal blue atau apa, udah ini aja dikasihnya black sapphire. Ya. Terus dikasih batu sapphire star, jelek-jelek banget, aduh. Pokoknya saya waktu itu ada orang nih, jadi ke toko itu datang orang, saya udah di situ di toko itu, dia nggak dilayani sama kali, ditanyain atau apa, nggak ada. Tahun berapa nih menurut ceritain baru? Ya udah lama banget, awal-awal lah gitu, tahun 2013 kali ya. Iya. Pas yang batu bumi lagi menuju Bumi. Iya, udah kayaknya toko di situ juga udah banyak. Sekarang udah pada banyak tutup. Nggak perlu toko apa, pasti udah tahu kayaknya. Nggak, nanti takut menjelekkan. Iya nggak usah ya kan. Nggak usah. Pokoknya bukan toko sih, kayak semacam yang penjual di situ juga banyak, kayak semacam raw bening atau di toko mana banyak yang penjual. Nah di daerah situnya penjualnya seperti nggak ramah gitu. Jadi kayak aduh saya masih inget banget, tapi ada orang yang kakek-kakek udah tua, itu dia doang yang ngelayanin. Saya tahu nih kayaknya Mbak nih kayaknya paham banget batu. Dia buka berangkasnya. Batu dia yang harganya 7 karat itu color change, dia beli $10,000. Wah, itu semua batu yang bagus-bagus. Dia respect lah sama Mbak Nurul. Dia doang itu satu. Tahu kontaknya kemana? Itu saya mau nyari lagi.
si bapak ini ya maksudnya batunya memang bagus. Dia koleksi udah lama kata dia. Keluarin nama saya doang. Yang lain ada yang nanya-nanya batu enggak, ini cuma dia doang. Beda orang yang bener-bener orang tua yang paham, kita ngerti batu, lihat dari tampang atau gimana, dia doang ngeluarin itu loh. Saya kagum banget sama bapak itu. Cuma dia doang. Makanya saya, orang Robeni semuanya baik-baik lah kata-kata saya. Iya. Pada rajin sholat juga. Iya benar, baik-baik. Boleh saya salutnya gitu. Kalau kesana enak teman-temannya. Udah banyak teman-teman semua berarti sekarang kan. Alhamdulillah pada. Tapi Mbak Nurul tuh berarti nyari supplier tuh dari nol ya. Misalnya nggak punya koneksi sama sekali tuh. Justru sekarang karena iya pasti keluarga juga nggak ada dagang batu kan. Nggak ada. Mbak Nurul pertama berarti, bukan turun menurun gitu. Nggak ada. Bener dari pas suami hobi, Mbak Nurul terusin udah gitu. Iya. Saya emang basic saya kan memang demen bisnis. Jadi pikiran saya ini ya feeling bisnisnya itu jalan. Iya. Walaupun itu batu yang saya nggak paham sama sekali. Iya. Makanya suami saya tuh selalu ngeledekin, ya eskom jadi jualan batu. Tapi batunya mahal-mahal ya kan. Iya, ngeledekin mulu. Itu kuliah aja gemolok senang gitu. Ya kalau tak begitu saya kuliah gemolok ya. Jadi ini dong, jadi gemolok. Tapi Jemolok nggak punya batu bagus-bagus kayak Mbak Nurul ya, nggak kalah kita. Pak Ayu juga banyak. Itu Pak Ayu kan, kalau saya kan nggak, saya kan fokus di lab menurut. Iya, harus begitu. Iya, biar nggak ada konflik interest menurut. Saya juga kadang-kadang ketemu customer ya kan, udah Mbak buka aja lab gitu, ntar saya biayain apa gitu. Aduh, saya nggak ngerti apa-apa, saya bukan Jemolok, cuman paham sekedar ya, cuman dasar doang itu mah, baru segerintilan kecil doang. Dalam-dalamnya detailnya apa ya, nggak terlalu paham banget sih. Mesti dibelajari bener-bener gitu. Ada sih pengen banget belajar sih. Anak ntar belajar sekolah ya. Saya berpikir gitu, saya juga. Iya kan? Kan sekolah Jemolok nggak harus dibuka lab menurut. Banyak teman-teman saya sekolah Jemolok. BMKG ya? Buat dagang. Dia kadang-kadang teman saya juga Jemolok apa ya? Dia BMKG gitu. BMKG maksudnya? Oh kerjanya? Bukan sebagai gemolog gitu. Iya benar. Bukan geologi kan? Iya. Mungkin itu geolog. Kalau geolog itu. Kalau Jemolog itu spesifikasi lagi beda. Gitu. Tapi yang dipelajari kan hampir sama begitu juga. Basicnya mungkin iya, tapi teknisnya beda banget. Ada kayak semacam peminatannya lagi ada. Ada ya spesialisasi lagi. Spesialisasi. Boleh anak Bandung mah. Teman saya di sekolah di Bangkok dulu yang mungkin dari 10 cuman 2 yang buka lab, saya sama om saya, sama almarhum om Jesse. Jadi saya juga pengennya gitu, jadi dia bukan sekedar menjual tapi mahamin gitu. Saya juga sebenarnya sampai bingung nih, ditanya customer nanti gimana kalau batu ini saya nggak paham. Iya. Belajar dari Google. Iya. Dulu kan Adam kan belum masukin YouTube. Belum, saya jelasin banget. 2019 baru YouTube mah. Iya, makanya saya belajar dari Google dan saya so tau banget nggak ngerti batu tapi sosok pakai loop. Iya. Mesti gitu menurut. Mesti gitu. Udah gitu, ini HP padahal nggak HP. Sosok banget ya. Padahal baru belajar dari Google gitu kan. Jadi Google ngeliat baca-baca doang gitu. Ya ampun. Malu kadang-kadang kalau mikirin baru-baru main batu tuh pakai loop, udah gitu sosokan. Ini mah HP. Nggak gitu padahal. Nomor satu pengalaman ya. Makin pengalaman makin ngerti pasti kan menurut kan. Saya nggak pakai loop sekarang. Cuma paling center udah ngapain. Biar paham lah, udah tiap hari urusannya. Iya, nggak terlalu gimana-gimana. Kecuali kalau batu bersih, paling saya loop. Ini loop clean apa enggak? Karena itu penting. Buat menambah daya tarik orang. Oh, ini batu bersih banget, loop clean kayak gitu, berjelasin di YouTube. Kayak gitu palingan. Customer sekarang dari mana aja menurut satu Indonesia dong? Ya, banyak dong. Kadang saya bingung nih. Jadi teman saya orang Makassar atau daerah mana itu nawarin batu ke customer dia, kenal saya aja bingung. Kata dia sering beli sama saya. Abis ya, kadang-kadang saya bingung. Itu the power of social media menurut. Saya bingung kapan belinya. Kadang-kadang customer saya dari mana-mana udah lama banget beli mungkin ya. Saya udah lupa. Mungkin juga jadi dia minta tolong orang yang beliin. Nah, jadi dia dibeliin sama orang lain, caloin gitu ya mungkin lah. Iya. Atau temennya tolong dong cariin batu, bisa jadi gitu. Taunya dia, saya taunya dia doang. Tapi si yang belinya ini yang sebenarnya membeli batu ini kadang-kadang mereka nggak mau pusing. Nyuruh orang gitu mau nyari batu kan pusing nyari batu. Iya. Jadi fotonya pasti dia paham lah untuk fee pasti ada keluar. Mungkin begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman begitu kan Vivi itu kan udah biasa. Jadi dia udah ya. Saya juga pernah ketemu customer tuh
dia itu mengaku calo, datang ke rumah saya dibimbing sama bosnya. Customer mengaku calo. Maksudnya dia mau minjem barang gitu. Dia beli barang sama saya maksudnya gitu. Tapi dia ini beliin buat bosnya, tapi jujur. Oh iya. Buat saya gitu. Jadi harga udah deal ya kan. Dia pasti udah kesepakatan sama saya, nanti saya akan kasih fee berapa buat dia. Karena ini cuma ngebeliin buat bosnya gitu. Ya udah saya sepakat, saya minta sekian. Nanti selebihnya buat dia. Setelah bosnya mau, ya udah saya tinggal transfer ke dia. Enak begitu saya demennya. Jadi apa adanya. Iya, terbuka ya. Iya, saya nggak takut. Kadang-kadang udah kita sepakat fee-nya sekian, kadang-kadang penjual itu nggak mau ngasih fee. Padahal udah deal, udah ditransfer. Kadang-kadang beratnya di situ kan. Tapi saya nggak, biarin aja udah sepakat segitu ya udah. Mbak Nurul sekarang suka minjemin barang nggak sih ke penjual-penjual lain? Ntar pada tahu lagi. Iya sih, emang pasti lah. Teman-teman di Robbery juga suka pada pinjam. Iya. Cuman makanya gara-gara itu mereka bingung nih pembeli. Karena batu saya mungkin sering ditawarin dari bukan satu orang doang. Masalah gini loh, batu itu nggak mungkin nih. Saya pinjam ke si A, tuh dia doang yang megang. Pasti dari A ke B ke C. Walaupun sekedar cuma video, pasti udah kemana. Tersebar. Gitu. Jadi ada nih satu batu saya nih sebulanan saya nggak balik tuh, jadi otomatis udah kemana-mana tuh, ya kan, entah video atau apanya nggak tahu. Jadi si customer mau beli batu itu sampai bingung, ya kan, padahal dia lihat di YouTube saya juga ada, nomor HP saya juga ada, dan dia malah nanya ke temen di Robening. Saya bilang tadi tuh kan, nanya ke Robening ini batu siapa gitu. Terus ya teman saya kan tahu, dan kalau saya jarang bisa gampang banget keluar batu itu sama temen yang nggak saya percaya gitu. Iya kan resiko juga menurut. Tetap saya bakal, tapi gara-gara dia bingung akhirnya nanya-nanya ke teman saya itu, ya kan, terus malah justru dia mau batu itu dilihat lagi sama orang lain lagi loh. Jadi saya bingung, jadi ada dua calon dong, saya harus ngasih fee juga ke dua orang ini gitu loh. Artinya ada temannya dia lagi yang dia percaya, jadi harus ketemu temen yang di Robening sama temennya dia yang mana lagi, saya otomatis harus ngasih juga kan. Nah kata teman saya yang di Robening, udah males lah saya ribet kalau begini. Kalau mau bener-bener udah datang ke Robening atau apa, dia yang mediasiin ya kan. Ya udah, jadi tinggal ngasih barang, mau dia ada calo berapa, temennya datang ke situ atau bagaimana kayak gitu. Tapi ini malah ngeribetin banget, mesti jauh datangnya kan, teman saya nggak mau. Benar. Kadang-kadang ya gitu, jadi ngebongkar saya. Kalau ini nggak bongkar, tapi saya ini masih apa ya, masih salut Mbak Nurul. Mbak Nurul bisa seorang diri ngebangun bisnis ini tuh, kan kita tahu Mbak Nurul, industri permata resikonya, tantangannya. Mbak Nurul bisa berhasil dan sukses nih, saya masih takjub gitu. Saya masih wow gitu. Itu sih sebenarnya gini, bisnis itu kita punya planning ya. Yang paling penting planning. Prinsip orang jualan itu berbeda-beda. Yang pertama, yang paling utama adalah itu kalau jual barang itu jangan sampai orang minta balikin kita nggak mau balikin. Retur barang. Mau dia alasan, padahal batu kita udah bagus, siapapun dia bilang bersih. Nggak ada cacat apapun menurut kita pribadi gitu, tapi customer minta balikin, kadang-kadang orang nggak mau. Padahal itu dalam prinsip jualan dalam Islam kan harus sama-sama ridho, sama-sama suka, karena apalagi kita online. Walaupun ibarat kata itu barang cacat lah kasarnya, dia nggak suka balikin ya kan. Itu jadi takutnya jatuhnya haram. Itu yang paling penting di situ. Teman-teman banyak yang terlupain itu, nganggep remeh. Kan yang penting udah sesuai, ngapain usah dibalikin, nah, itu paling penting. Itu yang paling sangat-sangat fatal banget di situ. Ketika udah balikin, tapi Allah kasih jalan balikin nih, gak lama lakunya lebih mahal. Iya benar. Batu saya laku 60 juta, dia retur, batu bilang muda, padahal batu udah tua, warna royal blue, warna royal blue kayak apa sih? Pasti warna tua bukan muda. Di center, dicontohin senternya di center deket banget, pura-pura seolah batu muda. Saya inget banget itu. Dan akhirnya lakunya mahal juga, 80 jutaan. Malah lebih tinggi. Itu bukan harga yang segitu doang, kayak batu nih yang murah lah, harga 3,5 juta di retur. Oke lah retur. Ternyata lakunya 5 juta. Saya nggak mengajukan customer harus nih netnya sekian, enggak. Customer yang nawar udah 4 juta nih, udah 5 juta nih, udah sekian. Ya saya ternyata untungnya lebih besar ya pasti ini saya lepas. Makanya kita kalau orang murah itu kita positif aja, mungkin Allah pengen ngasih rezeki yang lebih atas itu gitu loh. Begitu. Itu kan bagian dari servis juga menurut. Iya begitu.
Ya kan walaupun kadang-kadang juga customer udah lihat langsung barang aja, kadang-kadang ada aja ya. Iya. Minta balikin, minta diganti lah atau apa namanya, customer kan ternyata di YouTube lihat baru, wah lebih bagus nih. Akhirnya tukar tambah gitu. Ada aja itu mah. Ada kadang-kadang kayak gitu yang udah lama beli itu udah lama misalkan sebulan boleh nggak tukar tambah. Jadi kan ada customer juga yang dari, ya saya sebut aja deh nggak apa-apa, dari Semarang tuh langganan sering kayak gitu juga. Dia ya saya udah percaya sama dia sih, kalau dia udah nego sekian bener transfer, bener dia balikin barang, ganti ya kan tukar tambah, ya bener orangnya kena. Begitu. Jadi kalian saya juga nggak takut, walaupun sesama penjual banyak gitu, penjual batu gitu banyak, nggak takut rezeki saya itu kayak apa sih, semakin sedikit atau nggak laku batu saya nggak takut, biarin aja rezeki dia. Iya benar. Nggak akan ketukar. Kalau udah saatnya rezeki, walaupun orang menghalangi itu ada datang aja rezekinya mah. Bakal laku. Batu pun jodoh-jodohan ya. Kayak saya nih dapat batu itu jodoh-jodohan. Tanpa saya maksa gini loh, kayak batu tuh ada batu yang saya mau harga sekian. Niatnya kan beli itu. Tapi udah nego-nego nih harga, tinggal dikit tadi kurang 500.000 doang lah. Tiba-tiba datang batu yang lain, biasalah kan channel saya udah banyak tuh ya kan, wah ini harganya sekian, justru saya pengen coba lihat batu yang ini, akhirnya yang itu yang tadi saya tawar itu nggak jadi beli. Jadi beli batunya yang lebih murah, yang lebih prospek, kualitas juga bagus, batunya sama, besar juga, bulat juga gitu, starter kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi ketika saya udah tahap yang apa ya, udah pasrah semuanya sama Allah. Kalau kata orang misalkan batu susah nyarinya gitu, kadang-kadang ya udah saya jual aja walaupun harganya murah di pasaran gitu kan, udah jual aja, nanti juga kadang-kadang ya kalau udah takdirnya ketemu aja, tapi susah. Jadi nyari batu juga harus sabar gitu, menjual batunya juga harus sabar, nggak semudah itu gitu. Betul. Kadang-kadang orang kan nggak sabar, pengen jual-jual terus, ya cepet lah, jualnya akhirnya rugi. Dan kadang-kadang juga yang paling prinsipal banget adalah jangan sampai kita ngutang. Ketika kita beli batu ngutang, batu yang laku nih nggak laku-laku, kita kepepet dong, jual murah buat nutupin utang itu, sampai kita bahkan rugi. Itu yang paling jadi pusing gitu loh, nggak bakal jadi berkah. Jadi Mbak Nurul belanja batu ini selalu cash, maksudnya pokoknya bayarin gitu. Ada duit beli, kalau nggak ada udah diem aja. Diem aja ngapain? Walaupun batu sebagus apapun cuma ngiler aja liatin, batunya bagus banget. Kalau insya Allah lah kalau ada rezeki kita jodoh batu itu kita belilah gitu. Tapi sekedar tahu harganya berapa, udah. Untuk saat nanti bisa kita batu laku kita beli, ya itu mungkin Allah alam dah. Bahkan sampai saya udah bener-bener gila batu tahun 2018 itu kan masih zaman booming ya. Nggak booming, cuman itu saya pernah bener-bener banget ya pengen batu, harganya mahal, belum punya. Sampai saya nangis tiap hari doa beli. Iya. Batu apa nih yang naksir begini nih menurut? Kesayangan saya dong. Safir, Ruby. Alexandri. Oh, Alexandri. Saya karena udah menjiwai banget. Dulu kan ibarat mah jual batu itu ya sekedar bisnis. Saya belum suka sama batu. Belum. Jadi setelah bisnisin baru saya hobi. Waktu balik ya. Saya bisnisin dapat cuan, dapat duit, baru saya suka. Baru bener-bener wah, yang saya beli itu ya bener-bener saya suka gitu. Nah itu Alexandra dapat nggak akhirnya tadi, nangisin, didoain, akhirnya gimana, datang nggak tuh? Saya sakit. Terus? Sakit katanya bawaan banyak pikiran. Jadi nggak sembuh. Berobat ke 7 dokter aja nggak sembuh. Ternyata itu juga termasuk katanya banyak ada beban pikiran. Beban pikiran. Malam, emang saya mikirin itu batu. Sampai setiap sholat saya baca doa, ya Allah biar beli batu ini, pengen naikin kualitas batu gitu ya, namanya batu kita dari nol. Iya. Duit cuma dari 50.000. Coba kita sampai tahap ratusan juta kan kayak mimpi gitu. Bener. Kayak mimpi sampai kemudian orang mungkin taunya saya mungkin modal miliaran tuh saya beli batu, nggak ada yang modalin, nggak ada yang ngasih. dari nol pelan-pelan naik. Itu aja sampai customer pernah sering banget bertanya, ini buat ibu sendiri? Alhamdulillah Pak, batu sendiri. Kayak kok kenapa orang sampai bertanya begitu? Sering begitu. Makanya kadang-kadang saya di YouTube suka bilang ini batu saya sendiri, itu kadang-kadang begitu, kadang-kadang karena banyak yang nanya gitu. Saya sampai heran kayak gitu. Ya alhamdulillahnya akhirnya ya
kebeli juga. Kebeli akhirnya. Alhamdulillah. Tapi saya proses tuh ya, maksudnya penyembuhan. Jadi saya udah mulai agak pulihan, melupakanlah hal-hal yang bikin saya sakit. Nggak tahu. Sekarang juga begitu berusaha kalau ada pengen batu, santai lah. Nggak terlalu dipikirin. Ya nggak sakit lagi. Iya. Jadi kan kalau penyakit saya itu kan jadi jatuhnya asam lambung tuh, kata orang nggak boleh stres ya. Iya. Saya sakit asam lambung tuh gara-gara mikirin batu. Bayangin tuh mikirin batu sampai sakit asam lambung. Ini luar ini cinta bener sama batu nih Mbak Nurul ini. Nggak kaget lah sukses begini mah. Aduh. Makanya sekarang udah nggak mau tahu dipusingin. Kalau batu udah jodohnya, rezekinya udah ya udah. Makanya Alexander itu benar-benar saya sayang banget, walaupun orang udah nawar, hati masih ya. Sekarang masih ada berarti ya Nurul? Masih. Dikip tuh ya? Ya orang nawar. Berapa karat Nurul? 6 karat. Perubahannya bagus. Perubahannya signifikan banget, lihat aja. Oke, boleh deh liatin dong. Penasaran saya. Di YouTube pasti udah banyak yang nonton pada tahu. Ada videonya di YouTube. Nawar ada yang nawar juga, saya belum kasih, datang ke rumah nawar sekian, saya nggak kasih. Temen saya juga ada yang nawarin ke customer lain gitu kan. Nawar juga dengan harga segitu juga sih nggak pasti, masih berat banget. Ini perjuangan banget buat dapetin batu. Iya. Susah, saya penjual tapi harus ngejualin batu ini gimana gitu. Kadang-kadang mikir jual nggak karena saling yang bener-bener ini kan susah ya. Oh iya. Perubahannya. Susah. Walaupun kata orang talinya kurang ya, tapi kan saya demen sama perubahan. Perubahannya bukan nyari talinya. Saya cuman kayak perubahannya dikit banget, bening doang tuh kayak dikit, pokoknya nggak kelihatan banget. Slide aja lah, aja lah. Kasian doang, ini mah bener-bener langsung berubah. Itu bener-bener saya awalnya itu yang saya nggak bener-bener nggak terlalu paham Alexander, ketemu batu itu kayak wah ini batu berharga banget gitu, kayak wow ini batu keren banget, sampai saya sakit begitu kan bener-bener batu menakjubkan banget. Iya bener-bener kalau orang yang nggak paham jelas batu kayak gitu aja mahal kalau yang nggak paham. Iya benar kalau nggak paham. Karena apalagi di sini juga di Indonesia banyak yang alek-alekan. Alex Sugiono kali ya. Iya, jadi di perbandingkannya itu sering banget saya keselnya susahnya menjelaskan ke customer tuh. Kalau pisau barrel itu Alexander dia taunya. Bahkan saya ketemu belum lama juga customer itu keluarnya Alexander, saya lihat mana berubahnya? Nggak ada. Labnya apa ya? Saya nggak banyak ngomong lab apa ya. Iya nggak usah. Begitu. Tapi saya nggak mau banyak ngomong, udah biarin aja lah. Kalau yang belum paham udah ya udahlah. Kalau yang paham pasti bakalan mau beli dengan kualitas kayak. Kalau yang paham bisa menghargai. Iya. Orang luar negeri paling enak itu. Alex ya. Alex Soberil dia lebih menghargai. Kalau Indonesia kayaknya pasarannya Sapphire, Ruby, Jamrud. Top 3 ya, top 3 itu. Pasti. Bahkan paling top 10, paling top 1 itu ya. Ruby lah, Sapphire. Kalau paling banyak Sapphire lah, paling banyak ya kan. Kata kunci yang paling tinggi itu biasa Sapphire. Iya. Karena Sapphire harga dari murah juga ada sekarang menurut. Yang treatment HC diet juga murah tuh ya kan. Tapi Sapphire. Mana jualan itu ada batu selain Alexandrite, Sapphire, Ruby, ada lagi sih Emerald, ada lagi nggak batu-batu kayak garnet? Ada juga ya. Karena requestan. Iya. Ikutin market lah. Market juga, customer yang harga murah bingung, kalau Sapphire harga murah saya bingung. Karena demennya emang udah yang batu-batu berkualitas menurutnya. Iya, makanya saya bingung. Saya ngerti sih. Jadi kadang-kadang ada hati kita kan dalam dagang. Aduh, ini demennya ini gitu. Ngerti banget, saya ngerti banget. Berat gitu kayaknya. Bukannya saya nggak mau jual batu yang murah, bukan, mohon maaf ya, bukan. Iya. Tapi saya pengen customer itu beli puas dengan harga segitu. Nah, batu itu kan walaupun sejuta aja kan itu batu harganya itu kan duit. Betul. Sayang kalau 1 juta 2 juta. Belinya nggak karuan. Iya, saya kalau dikumpulin kita beli satu berkualitas enak mah. Enak, benar. Walaupun sepepet-sepepetnya nih minta tolong jualin ke penjual-penjual di Robening atau siapapun, seenggak-enggaknya jangan. Pasti insya Allah kalau ke depan setahun 2 tahun nggak bakal rugi. Iya. Pepet-pepetnya, ya misalkan paling minimum modal. Benar. Banyak kok yang kadang-kadang dititipin kan teman-teman Robening atau siapa gitu. Baru ada tips nggak buat mungkin teman-teman perempuan juga yang baru yang ngelihat batu seneng dan pengen bisnis batu? Sesama perempuan coba ini di hari perempuan internasional hari ini, Happy Women's Day ini. Ya mungkin kalau teman-teman yang perempuan, mungkin sekarang ada juga lah, udah ada buat saya. Ada betul, tapi kan ya masih langka lah. Karena kebanyakan perempuan berlian, perhiasan. Bener. Tapi jualan batu ini masih langka betul. Ada tapi langka.
Ya sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang baru mulai, biasanya kadang-kadang dia takutnya dan malunya karena dia itu kayak sarjana, tapi kok jualan batu. Kadang-kadang dia malunya di situ. Buat perempuan-perempuan juga atau laki-laki juga jangan malu ketika memang udah kuliah tinggi-tinggi S2 atau apa, jualan batu. Bahkan teman saya yang udah kerja, udah mapan lah kerjaannya, dia keluar buat jual batu. Iya. Itu jangan takut, biarin aja, udah pasain aja. Kalau emang udah, kita tuh lebih senengnya biasanya apa yang kita kerjain, yang kita jual itu apa yang kita suka, Yang kita senangi. kita senangin, happy. Jadi Oh ya nggak perlu malu Mbak, batu kan barang-barang berharga tapi gitu kan. nggak Ada semua tuh ya. orang memandang batu itu, Orang taunya batu akik gitu kali nah, ya. itu betul, dikatanya batunya murah-murahan. Jadi Padahal nggak tahu batunya nggak kayak tahu gimana. ya kan, harga mobil nih. Iya begitu. Kadang-kadang orang begitu, nggak menghargai apa, pada takutnya kayak gitu. Jadi jangan malu, tetap aja kalau senang jalanin Jangan gitu ya. malu, udah gitu punya prinsip, Hmm. punya komitmen, jangan goyah. Penting tuh ya. Iya, karena biasalah pembeli itu jatuhin batu kita harganya. Maksudnya biar supaya jatuh, Iya. dijelekin barangnya. Itu namanya dibom. Ya. bahasa pedagang ini dibom harganya Makanya batunya. santai aja. Kalau batu diin ya udah, biar emang batunya begitu ya udah, senyum-senyum aja. Ya biarin aja, terserah mau komentar apa yang jelas, kalau belum dikasih ya udah gitu. Iya. Tapi kalau memang yang kalau mau cepet, perputaran cepat, untuk tahap-tahap awal, itu yang penting adalah asal untung jual, udah. Nggak usah terlalu muluk-muluk gitu Jangan ya. takut masalah kita nyarinya dapat apa enggak tuh barang. Gitu, kalau memang udah bisa pemain baru, lebih baik bikin kepercayaan dulu. Bangun trust ya. Iya, biar supaya tahu, oh jual batu ini ternyata amanah. Sesuai gitu. Ya pertama itu. Terus kedua, kalau bisa ya terus ya mestinya jangan, kalau bisa ya ada duit bantu kita beli, lebih enak nyaman. Jangan utang-utang lah. Iya, apa bukannya apa ya, memang bener solusi paling enak itu. Nggak apa ya, kita kayak Nggak ada beban ya. Iya benar. Makanya saya walaupun batunya cuma toh itu aja, ya bersyukur aja. Kalau misalkan belum laku ya udah syukurin aja, nikmatin aja. Misalkan dapat untungnya berapa ya udah terima aja Pak Denny. Luar biasa Mbak Nurul. Ini benar, makasih banyak Mbak Nurul atas waktu dan wawasannya, insight-nya, ada tips juga buat teman-teman. Mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat Mbak Nurul buat yang Iya, nonton. saya juga mohon maaf kalau ada omongan-omongan saya yang salah, bermaksud menggurui yang lain atau gimana. Ini cuma sekedar apa ya, pengalaman saya, sharing saya. Memang tujuannya itu kan diundang ini buat berbagi pengalaman. Ya, ini kalau saya yang jalani seperti itu, kalau teman-teman suka alhamdulillah, mau ngikutin kayak gitu ya alhamdulillah gitu. Baik. Makasih banyak Mbak Nurul atas waktunya ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke. Iya. Bye-bye. Iya.